Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Agus Salim dari kelas 2D3 ITB NRP 21031 21035 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom CE. Kali ini dalam bab materi kali ini kita akan bahas tentang data warehouse dan decision support pada database Oracle. Oke, langsung masuk ke materi. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi bab kali ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama yaitu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, kemudian memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Kemudian hubungan pembahasan yaitu hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, kemudian arsitektur data warehouse, kemudian implementasi data warehouse, kemudian view dan decision support. Pendahuluan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Kemudian berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah. Pendapat ini dikemukakan oleh W.H. Inmon atau Bapak sebagai Bapak Data Warehousing. Kemudian suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari beberapa sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam satu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam satu konteks bisnis. Pendapat ini dikemukakan oleh Barry Devlin, IBM sebagai IBM konsultan. Kemudian masuk ke materi sub dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan. Sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, ukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time, model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah prodi PID, lokasi ID, dan waktu. Kemudian data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut MOLAP, sistem MOLAP. Alternatif lainnya adalah data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel, fact table. Kemudian tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi, dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Dan online analytical processing OLAP, query OLAP dipengaruhi oleh dua hal yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi.
Misalnya cari total penjualan atau sales, kemudian cari total penjualan tiap skor provinsi. Cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP yaitu roll up, drill down, dan pivoting. Roll up yaitu dengan melakukan agregasasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan. Maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam suatu provinsi. Kemudian jenis query OLAP drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Kemudian pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL. Berikut contohnya. Select sum s.cells from cells s times s time t, where s.time id sama dengan t.time id, group by t.year, dan melakukan select sum, select s.cells from cells s, location l, where s time id sama dengan lt time id, group by l.state, sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Query sum s cells from cells s times location l, where time id sama dengan time id and s time id sama dengan l time id, group by t-year l state. Kemudian melakukan slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi dalam suatu atau lebih dimensi. Contohnya pada gambar. Kemudian arsitektur data warehousing. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model sama dengan tipe apa yang dimodelkan. Grain sama dengan apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Dimensi sama dengan dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Ukuran sama dengan ukuran fakta yang diumumkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse tidak didasarkan kepada suatu tabel, model data, model dimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihatkan dari banyak dimensi. Dimensi seperti item name, brand, type, atau time, day, week, visit, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Contohnya terlihat pada gambar. Data warehouse terintegrator dengan ekstraktor dan monitor dari sumber-sumber. Kemudian klien-klien melakukan query dan analisis dari data warehouse. Kemudian sumber informasi yaitu OLAP di BMS. Arsitektur data warehouse OLAP di BMS. Jadi dapat server data warehouse, server MOLAP, dan klien. Server OLAP, MOLAP, dan rollup. Multidimensional OLAP atau MOLAP dan rollup atau relational OLAP. Sering bersihkan transformasi, silakan kumpulkan data melalui data mart. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi. Misal, customer, product, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan pemadukan banyak sumber data dan heterogen. Misalkan, database relasional, Flatfly, catatkan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin
konsistensi penamaan, yaitu struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber yang data yang berbeda, misalkan tarif, hotel, mata uang, pajak, breakfast, covered, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke data warehouse, data ini tengah dikonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Aplikasi analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih mudah untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakan mengevaluasi query yang ditajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Kemudian query berikut menghitungkan penjualan total untuk setiap kategori berdasarkan negara bagian. Dan query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan relasi regional cells, yaitu dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select R kategori R state sum R cells from select P kategori S cells dan L state from product P sales P location. RPID sama dengan PID and S log ID sama dengan L log ID as R group by R kategori R state. Ringkasan, data warehouse adalah suatu database menunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Dan aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan pada data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, pengukuran bisnis atau fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. View digunakan secara luas dan dalam aplikasi decision support yang berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing yang perlu disinkronisasi secara periodik. Masuk ke latihan soal. Soal utama yaitu apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support. Decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah terstruktur yang spesifik. Kemudian soal yang kedua, apa yang pertimbangan digunakan untuk mendesain suatu data warehouse. Pertama yaitu desain untuk memanage dan desain untuk meningkatkan performansi. Ketiga, deskripsikan dimensi dan pengumpulan data model data multidimensi, dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Kemudian perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item yang berisi item name dan brand dan type, atau time berisi day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti solar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umum mengandung angka dan history, di mana key yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension table yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi data tabel terkait. Dan kelima, mengapa view
begitu penting dalam lingkungan decision support. Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP. Oke, lanjut coba menjawab. Jadi view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih mudah untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view yang baru untuk menggunakannya. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasikan secara periodik. Oke, untuk selesai untuk materi kali ini dari data warehouse. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.